Salam, oras, assalam, menjua-jua, jua-jua, yahoo, ahoy, rahayu-rahayu, salpe, salam keselamatan. Selamat hari Natal Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Mari kita sampaikan salam Natal kita kepada seluruh Indonesia. Salam Natal kami sampaikan pada bangsa Indonesia. Damai sejahtera, adil dan makmur bagimu bangsa Indonesiaku. Mari kita rayakan Natal kita dengan merenungkan bersama apa yang menjadi evangelium untuk tanggal 26 Desember tahun 2025. Hari kedua perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dalam tahun ini. Mudah-mudahan kita diberkati dengan perenungan kita pada kesempatan ini. Marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih ditentukan dari surat kepada orang Ibrani. Pasalnya pasal 1 ayatnya 1 sampai 4 tentang Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Kita baca. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Ya, tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, lalu melakukan, mengamalkan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan ini dan kami sudah mendengar apa yang akan kami renungkan dari firman itu. Tolong kami Tuhan agar kami dapat memahaminya dan setia mengikut Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, penulis surat Ibrani tidak diberitahu, tetapi pasti dia seorang yang beriman kepada Yesus Kristus, seorang yang mampu memahami perjanjian lama dalam konteks percaya kepada Yesus Kristus sebagai
anak Allah dari awal sampai akhir. Dia saksikan pemenuhan daripada nubuat dalam perjanjian lama, dan semua tipologi yang ada dalam perjanjian lama itu lebih disempurnakan lagi di dalam diri Yesus Kristus, sehingga siapa yang mengenal Yesus Kristus itu dapat berbangga hati punya Tuhan dan anak Allah yang Immanuel bersama mereka. Dia katakan di awal suratnya, ya, bahwa pada zaman dahulu, ya, palai, hotheos lalesas, Tuhan. Theos kita terjemahkan bukan Allah tapi Jehovah. Berbicara dengan polumeros, dengan banyak usaha, dan dengan polutropos, banyak cara metode, kepada patrasin, dari kata pater, bukan meter. Makanya kita terjemahkanlah di sini kepada kakek moyang kita. Ya, biasanya Indonesia bilang nenek moyang kita. Nenek itu kan perempuan. Jadi kalau keturunan perempuan itu terbatas. Misalnya nenek moyang Israel adalah Sarai, kan? Tapi kakek moyang Israel itu dan keturunan Ismail adalah Abraham. Dan Abraham itu adalah seorang Heber menurut Kejadian 14 ayat 13. Dan memang bangsa Israel di Mesir disebut sebagai orang-orang Ibrani. Tapi perlu kita renungkan di sini bahwa yang dimaksud penulis surat Ibrani ini, Tuhan berbicara dengan berbagai usaha, berbagai cara, ya, kepada kakek moyang, yakni kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Ismail, ya, kepada Esau, kepada Ismail keturunannya Arab, kan kayak gitu. Dan 12 marga suku atau 13 marga bangsa Israel, kan, itu kakek moyang mereka. Cara-cara itu usaha-usaha apa? Coba bayangkan. Cara berbicara langsung, ya, tanpa kelihatan wujudnya, tapi firmannya kedengaran. Kemudian cara mendatangi orang yang mau disapanya, seperti Tuhan mendatangi Abraham di bawah pohon Mamre itu dengan 2 orang malaikatnya, betul-betul berwujud manusia, bahkan mereka bisa makan bersama, kan kayak gitu. Sungguh antropomorfis Tuhan kita itu, bisa mampu agar manusia mampu berkomunikasi dengan dia secara langsung. Tuhan mengubah dirinya dalam wujud manusia, kan kayak gitu. Lalu Tuhan memanggil Musa. Tuhan memberikan firman-Nya, firman yang menjadi hukum perintah, ya, dan peraturan-peraturan, dan melalui hukum-hukum
perintah dan peraturan-peraturan itu, Tuhan juga berfirman kepada bangsa Israel. Dan kemudian melalui nabi-nabi lagi ya. Musa itu udah seorang nabi, melalui imam-imam juga. Ada banyak nabi yang kita kenal yang punya buku dan yang tidak punya buku. Beberapa dari antaranya adalah Samuel, Nathan, ya, Elia, Elisa. Masih ada lagi. Dan banyak lagi. Yang punya buku, Musa, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Judus, Mika, Nahum, Habakuk, Hagai, Zakaria, Maleaki. 4 nabi-nabi besar karena bukunya besar. 12 nabi-nabi kecil karena bukunya kecil. Bukan pengaruhnya yang kecil. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di zaman akhir katanya, Tuhan mau berbicara dengan cara terakhir yang diambilnya, yakni firman-Nya atau logos-Nya yang adalah dirinya dan roh-Nya bekerja untuk menjadi manusia. Dan karena dia adalah firman Allah, firman Tuhan dan roh Tuhan, makanya dia disebut anak Allah, anak Tuhan. Dan kalau ada mengatakan bahwa Yesus itu adalah kalimatul Allah dan ruhul Allah, sebenarnya mereka harus mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan Yesus itu, Allah itu yang tahu hari kiamat. Dalam kitab suci mereka dikatakan Yesus juga tahu hari kiamat. Sehingga Tuhan dan Yesus itu adalah satu, sama yang tahu hari kiamat. Ya. Dari situ kita tahu keesaan daripada Bapa dan Anak. Anak Tuhan inilah yang dikatakan anaknya di sini, Huios. Ben Elohim ini adalah cara yang diambil Tuhan sebagai babak terakhir sebenarnya untuk menyapa manusia, menyadarkan manusia agar manusia itu bisa selamat dari kuasa dosa, dari belenggu iblis dan belenggu kematian oleh karena dosa Adam. Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, itu NRH ya, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan Jehovah sendiri. Mari biasakan menerjemahkan Theos dari bahasa Yunani untuk yang dipasang untuk digunakan menyebut nama Tuhan kita dengan menerjemahkan sebagai Adonai atau Jehovah, Yahweh. Dan kemudian firman itu menjadi manusia, menjadi daging. Dan para rasul melihat kemuliaannya di tengah-tengah umat manusia. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang disapa oleh penulis Ibrani ini adalah teman-temannya sekakek moyang
tidak hanya senenek moyang. Karena waktu turunnya Roh Kudus, orang Arab pun ada di sana. Bukan hanya orang Yahudi. Semua itu disapa agar menyadari tindakan Tuhan di dalam zaman akhir ini dan pendekatan Tuhan yang sebenarnya terakhir. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya nabi terakhir, bagi mereka lah itu. Tapi bagi kita, cara dan usaha Tuhan yang terakhir menyapa manusia, menunjukkan karyanya bagi umat manusia adalah melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, yang Immanuel itu. Ya. Dan anaknya ini bukan sekedar nabi, lebih dari segala nabi yang ada, yang sudah ada atau yang datang sesudahnya. Dan itu diakui mereka juga bahwa Yesus Kristus itu melebihi dari nabi mereka. Hanya mereka sedang mengikut, agar mereka tidak disebut Kristen, kan? Tapi sebenarnya mereka bisa menjadi pengikut Yesus Kristus menurut agamanya, walaupun menurut agamanya itu didasarkan pada Injil palsu, kan? Terus terang, sekali lagi saya katakan bahwa Yesus Kristus itu anak Allah, anak Tuhan itu lahir di Bethlehem, di kandang domba, tempat-tempat domba khusus untuk persembahan penebusan dosa dan kurban keselamatan. Dia menemui teman apanya di sana, ya, sesama calon kurban. Dan setelah dia disunat, memang dia dibawa ke dalam rumah di Bethlehem. Dan di dalam rumah itulah para orang Majus datang memberikan persembahannya. Dan di sana diperingatkan setelah mendapat bekal dari 3 raja itu berupa Mazmur dan kemenyan, dari situlah disuruh ke Mesir agar tidak dibunuh oleh kekejaman Raja Herodes yang merasa tersaingi. Jadi bukan hanya zaman akhir, yaitu zaman akhir sejak lahirnya Tuhan Yesus sampai akhir zaman nanti loh, zaman akhir. Juga cara Tuhan yang terakhir. Kita tidak katakan Yesus itu adalah nabi terakhir, tidak. Untuk apa itu? Lebih mulia, dia adalah Alfa dan Omega yang terakhir. Yang awal dan yang akhir. Ya. Yang alif, huruf terakhir Arab juga apa itu, ya? Jadi bahasa Ibrani yang alif dan tau, ya. Itulah yang huruf awal dan huruf yang terakhir. Jadi Yunaninya Alfa dan Omega, kan kayak gitu. Dia lebih unggul dari semuanya. Dia bukan hanya sekedar imam, tetapi imam agung yang melebihi keimaman Harun dan meneruskan keimaman Melkisedek, tapi melebihi dari itu juga. Jadi bukan hanya imam besar. Dan dia adalah raja yang memerintah seluruh dunia. Dia adalah Tuhan. Ya. Dan yang luar biasa, penulis Ibrani ini
yang mengajak seluruh keturunan Abraham, baik orang Yahudi maupun orang Arab, untuk datang mengaku di hadapan Yesus sebagai Tuhan mereka dan Raja mereka. Karena Natal itu adalah saat Tuhan memanggil seluruh bangsa-bangsa untuk bertobat, meninggalkan keyakinan yang salah, dan datang kepada Yesus, termasuk Yahudi, termasuk orang Arab, termasuk orang siapapun. Dikatakan anak tunggal Bapa ini ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi dia bukan hanya mencipta segala yang ada dan dia menerima segala yang ada. Itu pertanda bahwa anak ini adalah sebenarnya pewujudan daripada Allah. Karena Tuhanlah, Jehovah Elohimlah yang berkuasa atas seluruhnya, dan itulah kedudukan Tuhan Yesus Kristus. Dia menerima segala yang ada, baik dari sejak penciptaan sampai nanti akhir zaman. Karena Tuhan berkuasa untuk itu. Dari 10 tentang anak Allah ini yang dikatakan Ibrani, semuanya menunjukkan dirinya yang sangat luar biasa, dan itu diterangkan di ayat dan perikop-perikop berikutnya surah Ibrani. Banyak orang mencari membuat dirinya menjadi Allah, tapi Tuhan Yesus tidak. Memang raja-raja di Mesir misalnya menyatakan diri sebagai dewa, demikian di Babylon dan lain-lain. Tapi Yesus bukan demikian. Yesus itu adalah firman Allah yang telah menjadikan alam semesta. Kita tahu Tuhan menciptakan segala sesuatu setelah Dia membuat hikmat yang menjadi pedoman penciptaan seperti dikatakan dalam Amsal 8 itu. Dan firman itu bekerja menggunakan hikmat yang telah dibuatnya itu, menciptakan, menjadikan alam semesta segala isinya. Itu jelas diberitahu di dalam kitab Kejadian, kitab Mazmur dan lain-lain. Tapi yang lebih luar biasa adalah bahwa Yesus, anak Allah itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Cahaya kemuliaan Allah. Itu karena kalau Tuhan hadir, cahaya kemuliaannya yang muncul. Ya. Cahaya kemuliaannya itu yang nampak. Ya. Apaugasma tes doxes katanya. Artinya kemuliaan Tuhan itulah yang menunjukkan kehadiran Tuhan sendiri. Jadi kalau Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan, Yahweh itu berarti kalau Tuhan Yesus berada bersama kita, Yahweh juga bersama kita. Kemuliaan Tuhan menaungi kita. Dan selain itu dikatakan bahwa Yesus itu adalah karakter tes hypostasis Tuhan. Jadi karakter, ya, karakter dikatakan di sini bahasa Indonesianya gambar wujud Allah.
Jadi karakter bukan hanya nampak wajah ini, nampak luar, tetapi nampak dalam ya. Itu karakter. Memang dalam terjemahan Ibrani katakan selem. Ya. Selem. Karena Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya ya. Dan dikatakan di sini, dan dia adalah selem asmutu katanya. Gambar wujud Allah. Jadi kalau mau melihat Tuhan, ya lihatlah wajah Tuhan Yesus Kristus dan karakternya. Jangan hanya lihat bagian luarnya aja. Kalau Anda bisa melihat Tuhan Yesus dari luarnya aja, dia bisa seperti orang Batak, orang Cina, orang India, orang apa ya? Orang Eropa, orang Yahudi, semua wajah manusia ada. Tetapi karakternya adalah karakter kasih. Karakter yang selalu menyelamatkan, menghidupkan, membuat yang terbaik untuk ciptaannya. Jadi bukan hanya gambar foto atau kita lihatlah seperti tampak di WA bukan ya. Tapi kalau dikatakan bahasa Indonesia pun kalau dikatakan karakter itu bukan hanya pandang luar aja kan. Dan dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi firman-Nya itu penuh kekuasaan untuk menciptakan, dan Roh Kudus-Nya untuk memelihara. Sehingga dia bisa menopangnya. Ya. Agar tidak runtuh dunia ini. Jadi itu lebih tangguh daripada kuasa-kuasa, kekuatan-kekuatan alam yang bisa menopang bagaimana bisa bumi, galaksi-galaksi bekerja di dalam edarannya. Dan semuanya tidak ada yang tabrakan. Dan Tuhan pun bisa menopang lebih hebat dari situ. Oleh kuasa Tuhanlah itu semua. Ya memang ateis mengatakan itu adalah kuasa alam katanya. Ya. Oke. Karena kau nggak kenal Tuhan Yesus, makanya itu kau bilang kuasa alam. Tetapi kami mengatakan lebih dari kuasa alam itulah Tuhan Yesus. Dan menopang hidupmu sampai bisa bernapas juga adalah kuasa Tuhan Yesus kan. Ya, kan itu mujizat kau masih bisa bernapas. Saya kaum ateis dan bangsa-bangsa yang membenci Tuhan Yesus kan kayak gitu. Makanya perlu kau bertobat, sadarilah itu, bahwa itu semua di luar kuasamu, tapi di dalam kuasa Tuhan. Itulah. Jadi firman-Nya itu penuh kekuasaan. Makanya kita katakan waktu Yesus pun mau menghidupkan orang mati, katakan Lazarus keluarlah, firman-Nya yang bekerja. Waktu menghidupkan orang lain yang itu, anak muda bangun kau kata. Waktu menghidupkan anak kecil itu telitakum, bangkitlah katanya. Engkau gitu kan. Untuk menghapus dosa, firman-Nya juga. Dosamu telah diampuni, ya sudah. Kau tidak perlu lagi menjilat-jilat batu pergi ke negeri asing. Karena Tuhan Yesus mengatakan dosamu diampuni. Tuhan sendiri sudah pegang untuk apa kau cari lagi pengampunan dosa ke tempat lain. Kan kayak gitu. Dan itu tidak dijamin pengampunan itu terjadi. Tapi kalau sudah Tuhan sendiri mengatakan dosamu diampuni, itu yang sangat berkuasa. Mengampuni dosa. Jadilah ini, jadi.
bukan hanya terang yang bisa jadi. Kematian pun bisa jadi kok. Kalau dia berfirman, matilah kau mati. Makanya sewaktu ada orang yang meminta agar roh-roh jahat itu masuk ke dalam baby, ya baby itu terjun ke sungai, ke danau, mati semua. Jadi makanya firman-Nya juga yang bisa menghakimi kan. Nanti kalau kita kedapatan tidak setia, kita tidak setia, kita dihakimi. Masuk neraka kau, masuk neraka. Mana bisa ada yang melarang. Kau pakai pun semua amalmu setebal dunia ini untuk menghambat kau masuk neraka. Kalau Tuhan Yesus mengatakan masuk neraka, masuk neraka. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Tuhan sudah yang mengatakan, tidak ada yang menghambat. Bisa. Di sini dikatakan dia melakukan penyucian dosa. Penyucian itu agak ambiguitas, itu harus diganti terjemahannya. Karena bahasa Yunaninya adalah katarismon, membuat bersih. Bahasa Bataknya lebih tepat dung dipeyes katanya. Setelah dibuat bersih dosa itu, dibuang dosa itu. Jadi kalau dikatakan disucikan, seolah-olah diperbediai, seolah-olah dikuduskan. Jadi ganti itu terjemahan disucikan. Setelah dia selesai membersihkan dosa, gitulah. Dari manusia ya, dari dunia ini. Yang itu yang terjadi di Bukit Golgota kan. Dia menyerahkan tubuhnya sampai berdarah-darah. Dan darahnya yang menetes itu dari badannya adalah menyucikan bumi ini. Mulai dari Gabata sudah darahnya menetes ke tanah. Dan setelah disalibkan untuk membuktikan bahwa dia sudah mati, serdadu itu menikamkan lembingnya ke bagian rusuk dada, bagian jantung dari Tuhan Yesus. Lalu darahnya memancar ke bumi, memercik kepada yang menikam, kan? Dosanya dibersihkan, sehingga serdadu yang menusukkan lembingnya itu menjadi pengikut Tuhan Yesus yang paling setia sampai mati. Makanya maulah diperciki oleh darah Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan, ini darahku, minum kau itu, agar kau dibersihkan dari dosa. Ya kan? Dan air yang memancar juga dari sana adalah mentahirkan kita. Pentahiran itu lebih kuat dari wudu kan, kayak gitu. Darah itu yang menguduskan kita, membasuh, menghilangkan dosa kita. Wudu mana bisa menanggalkan dosa dari kita, dia bersih tak-taknya itu. Ya, orang Kristen mau sholat kan dikatakan begini, cuci tangannya bersih karena dia bekerja untuk Tuhan, bersih. Cuci telinganya karena kupingnya, itu orang mau persiapan sholat orang Kristen kan, dicuci kupingnya agar kupingnya tinggil mendengar firman Tuhan. Dicuci hidungnya agar keharuman Tuhan yang dicium. Dicuci mulutnya agar kata-kata yang keluar dari mulutnya akan pujian, bukan akan kotor. Kan kayak gitu. Dicuci kakinya agar dia bisa berjalan bersih di hadapan Tuhan. Kan kayak gitu. Itulah persiapan sholat orang Kristen kan. Kamu yang sering, orang Kristen itu yang sering tidak melakukannya, hanya orang-orang lain itu menirunya kan. Dan setelah semua selesai karya itu, dia naik ke surga.
Bukan seperti dikatakan orang sewaktu Yesus mau ditangkap di Getsemane, dia melarikan diri, baru malaikat membawanya ke surga katanya. Bukan kayak gitu. Setelah selesai pembersihan dosa, ya, penebusan umat manusia, baru 40 hari lagi dia mengantar murid-muridnya dan menyuruh mereka memberitakan Injil keselamatan itu kepada seluruh bangsa. Lalu naik ke surga, karena dia adalah penguasa surga. Mana ada nabi-nabi yang bisa menguasai surga, menduduki surga, duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar, maha agung itu. Ya, mana sebelah kanannya ininya? Itu pertanda bahwa bukan di luar-luarnya, bukan. Dia berada dalam diri Tuhan, sekarang menjadi satu dengan Bapa itu, dan kepadanya diserahkan kekuasaan memerintah. Kembali ke asal lah kalau duduk ke sebelah kanan Allah, kan kayak gitu. Firman-Nya itu kembali ke dalam diri Tuhan, agar dia dari sana memerintah, kan kayak gitu. Jadi karena dia menjalankan itu, makanya diberikan nama yang lebih luar biasa baginya. Seperti dikatakan Paulus dalam Filipi 2 itu kan. Lebih hebat dari nama Joshua bin Nun. Lebih hebat dari nama Yesus bin Sirah. Atau siapapun yang bernama Joshua yang lain sebelum dia dan sesudah dia, ya, tidak ada yang menyamai namanya. Dan memang tidak ada malaikat yang bernama Joshua, Yesus kan. Dan dia lebih tinggi dari Jibril. Buktinya Jibril sudah menjadi penyesat, tapi Yesus yang sudah duduk sebelah kanan Allah Bapa mengajarkan ajaran-ajaran benar, yaitu Injil yang kita dapat baca dan lestari awet dari sejak ada sampai sekarang. Tidak perlu kita menulis ulang-ulang nasabnya kan, tidak berubah-ubah. Walaupun ada tuduhan bahwa Injil dipalsukan, justru yang menuduh Injil dipalsukan itulah yang mereka itulah yang memalsukan Injil. Sangat terbukti itu kok, nal-nal di Panonggor deh. Ya. Makanya jangan lagi cari untuk pemulihan nama orang yang lain. Sekarang ini orang berlomba-lomba memuliakan tokoh agamanya. Semua itu sia-sia. Ya. Carilah nama satu-satunya, ya. Sadago warna umuli, itu dinyanyikan orang Batak. Dan itulah nama Yesus Kristus, dan itulah yang harus kita hormati. Kalau Jehovah dituliskan di rumah Tuhan, nama Yesus Kristus pun dituliskan di tempat kudus, di gereja-gereja, di rumah ibadah. Di sana ada kan Alfa, Omega. Di sana adalah Hi dan Ro. Jadi Hi-nya itu singkatan daripada Kristus. Atau Hi, Ro itu bisa singkatan dari Kristus. Atau Ro itu, huruf R itu yang kayaknya huruf P dalam bahasa Latin, tulis Latin. Yunani itu R kan, bisa saja itu Rex, Raja. Jadi Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sejuta pun datang mengatakan dirinya adalah Nabi terakhir, tidak bisa melebihi Tuhan Yesus Kristus. Itu hanya mau melompat-lompat seolah-olah mau mengimbang Yesus. Tuhanlah menyertai kita merenungkan perayaan Natal kita, mari bersuka cita dalam Tuhan.
bahwa Tuhanmu yang sangat luar biasa memberikan keselamatan kepadamu. Dia lebih unggul dari segala dewa yang ada, yang disembah manusia, dari segala nabi yang ada, dari segala yang dipertuhan manusia. Yesus itu lebih hebat dari semua mereka. Tuhan menyertai kita. Amin. Bapa Surgawi, kiranya renungan kami kali ini dapat memperkuat iman kami, sehingga kami tidak luntang-lantung di dalam iman. Terima kasih Bapa, hiburlah saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Kami tahu lebih dari 1.100 orang yang sudah mati. Hiburkan mereka, dan Engkaulah yang tahu menempatkan mereka di surga atau di neraka. Dan kalau orang-orang yang menderita di bumi sekarang ini, Tuhanlah yang menguatkan negara kami untuk menolong mereka, dan bangsa kami menolong mereka, agar mereka dapat dipulihkan kembali, dan pulihkanlah penderitaan batin mereka. Panggil mereka untuk datang kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jangan lupa Bapak Ibu men-subscribe ya.